semua, selamat datang di channel ini. Thank you yang udah klik video ini. Ini adalah episode 3 dari segmen Mama De Cherry. Dan di episode ini aku pengen cerita, pengen kasih info tentang hantu tanpa kepala dari berbagai belahan dunia. Ada dari Indonesia, Jepang, Irlandia, dan berbagai belahan dunia lainnya. Mau tahu apa aja? Stay tune! Hantu tanpa kepala pertama datang dari Indonesia yang sering disebut sebagai pastur tanpa kepala atau hantu jeruk purut. Hantu yang berpakaian seperti pastur tanpa kepala dan sedang memegang kepalanya sendiri, katanya sih sering ketemu di TPU Jeruk Purut. Bahkan ada yang bilang dia itu sedang mencari makamnya, tapi ada juga yang bilang dia itu sedang balas dendam. Dan menurut mitos, bagi siapapun yang ingin melihat hantu ini, harus datang dalam jumlah ganjil saat malam Jumat di TPU Jeruk Purut. Apakah kamu berani? Komen di bawah. Berikutnya datang dari Jepang. Ini adalah urban legendnya asal Jepang yang bernama Nuke Kubi, yang berarti kepala berkeliaran. Karena Nuke Kubi ini adalah hantu perempuan yang bisa lepas total kepalanya untuk menggigit dan menghisap darah manusia secara membabi buta. Nah, ini dia membedakan dia dengan Rokurokubi. Karena Rokurokubi itu kan lehernya memanjang. Beda ya sama Nuke Kubi, sama-sama menghisap darah. Cuman kalau Rokurokubi itu kepalanya nggak bisa copot. Ada yang bilang Nuke Kubi ini kalau siang hari itu adalah seperti manusia biasa pada umumnya. Cuman mereka biasanya pakai baju yang menutupi bagian leher yang bisa putus dan terbang itu loh. Dan kalau malam baru mereka bisa melepaskan lehernya. Konon katanya Nuke Kubi ini adalah suatu kutukan yang dijatuhkan untuk menghancurkan suatu keluarga. Bahkan pengobatan untuk kutukan ini pun belum ada. Dan kasihannya lagi, kutukan ini bisa diturunkan dari satu wanita kepada putri mereka. Dan itu udah bisa menunjukkan tanda-tanda seiring anak itu dewasa. Biasanya anak-anak yang udah menunjukkan seperti anak-anak yang udah ketahuan punya kutukan ini biasanya dijual di tempat prostitusi atau sirkus atau bahkan dipaksa untuk bunuh diri supaya mati terhormat untuk menjaga kehormatan keluarga mereka. Nah, yang berikutnya ini berasal dari Irlandia yang disebut dedulahan atau dalam mitologi Irlandia disebut sebagai pekuda yang tanpa kepala. Dedulahan adalah salah satu dongeng mitologi paling terkenal di Irlandia dan ceritanya pun sangat populer hingga saat ini. Bahkan nih ya, karakternya pun banyak dipakai di cerita-cerita horor zaman sekarang dan bahkan game loh. Dulahan ini sangat terkenal dengan penampilannya yang tanpa kepala dan sedang berkuda. Ada yang mengatakan dia kehilangan kepalanya saat berperang dan ada yang mengatakan pula bahwa dia berkeliaran untuk mencari jiwa yang dibawanya untuk pergi ke alam baka. Makhluk ini tidak memiliki kepala yang menempel di lehernya, melainkan ia bawa dengan tangannya. Konon katanya nih, ia memegang kepalanya supaya penglihatannya lebih luas dan lebih jauh, apalagi kalau dia angkat tinggi-tinggi tuh kepalanya. Kepala yang dia pegang itu tersebut memiliki wajah pucat pasi dengan mata hitam legam serta mulut yang menyeringai lebar. Serem kan ya coy? Konon, kepala makhluk ini diliputi aura kehijauan yang berfungsi sebagai lentera penerang yang membantu melihat keadaan di sekitarnya. Dulahan menaiki kuda sebagai kendaraan dan membawa cambuk yang terbuat dari tubuh manusia yang telah mati. Kabarnya nih, jika Dulahan berhenti depan seseorang yang masih hidup, maka saat kemudian orang tersebut akan meninggal. Dulahan dipercaya itu muncul saat matahari terbenam dan pada saat-saat tertentu. Oleh sebab itu, zaman dulu orang-orang tuh nggak mau keluar rumah kalau matahari terbenam. Dan katanya hal yang membuat dia takut itu hanyalah metal berharga seperti emas ataupun silver yang jika kamu lempar ke depannya maka dia akan pergi dan menghilang. Makanya nih pada saat itu orang-orang itu akan menyimpan emas untuk mengusir Dulahan jika dia mendekat ke rumah. Berikutnya, Ewe Panoma dari Amazon. Tapi Ewe Panoma ini bukan hantu, melainkan sebuah suku yang hidup di Amazon. Mereka dipercaya memiliki wajah di dada sehingga dianggap tidak memiliki kepala.
Nggak ada yang tahu sih kebenarannya, tapi Sir Walter Raleigh mengaku pernah bertemu dengan makhluk ini. Katanya sih suku ini udah lama punah, tapi ada juga yang bilang masih bisa diketemukan di daerah Eldorado. Oh iya, mereka ini suku yang ditakuti karena mereka ini kanibal dan pemakan daging, serta mereka ini garang ya. Bahkan nih ya, mereka bisa menangkap, berburu beruang yang gede gitu yang di hutan, tahu kan? Itu yang tenaganya kuat banget. Mereka bisa loh berburu itu dengan kekuatan mereka sendiri. Jika suku ini diserang, mereka akan memanggil asisten dari teman-temannya untuk bertarung bersama hingga mati. Berikutnya, Cinnamasta yang berasal dari India. Tapi Cinnamasta ini bukan merupakan hantu, melainkan dewi yang disembah di India. Dewi ini bersosok wanita dengan kepala yang selalu dipegangnya sendiri. Cuman yang bikin ngeri itu, mulut di kepala Cinnamasta selalu terbuka untuk menerima kucuran darah dari lehernya sendiri, bahkan dari kedua pengawalnya. Berikutnya datang dari Cina yang disebut Xingtian yang berarti melawan langit. Dia merupakan salah satu dewa Cina yang bertarung melawan ajaran keilahian tertinggi. Tidak menyerah walaupun dia kalah dan kehilangan kepalanya. Kepalanya itu dikubur di Gunung Changyang. Walaupun tanpa kepala, namun tetap menggunakan shield perisai di satu tangannya dan satu kapak di tangan yang lainnya. Dia tetap bertarung menggunakan pentit sebagai matanya dan perutnya sebagai mulutnya. Oh iya, dia ini juga banyak dipakai sebagai char-char di game loh. Ada yang tahu? Komen di bawah. Hantu tanpa kepala terakhir datang dari Brazil yang disebut Mulacem KBK. Merupakan sosok hantu perempuan tapi badannya seperti keledai dan tidak berkepala. Dan leher hantu ini selalu bersinar terang sehingga bisa dilihat dan dikenali walaupun dari jarak jauh. Hantu ini dipercaya sebagai pembawa sial bagi siapapun yang bertemu dengannya. Nah, itu dia beberapa list dari hantu tanpa kepala dari berbagai belahan dunia. Menurut kamu paling serem yang mana? Komen di bawah. Dan kalau ada ide-ide atau saran-saran juga please komen di bawah. Dan kalau kalian suka videonya klik tombol like-nya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan supaya kita makin berkembang, thank you, please subscribe. Gitu aja, thank you semuanya udah nonton sampai habis. Terima kasih, annyeong.